Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini pada akhir pekan kita tentu harus dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kita dikuatkan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Markus 5 ayat 19. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, HP inda dipatola Yesus didokon Yesus depetusia. Mulak maho tutonga-tonga niaka sisolkotmu. Pabuama tuhalahi taringot tu sude nani bain ni Tuhan tuho dohot sude hadengganan nari bainnya. Bahasa Indonesia, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah ini merupakan seorang yang kesurupan di Gerasa. Ketika Yesus menuju Gerasa, ada seorang yang kesurupan dan mengatakan bahwa dia itu merupakan legion, adalah merupakan iblis yang banyak yang sudah memasuki seorang pemuda tersebut. Ketika Yesus menanyakan bahwa dia adalah legion, kemudian Yesus mau memusnahkan mereka, namun dia mengatakan, biarkanlah kami masuk ke dalam babi itu. Kemudian Yesus mengusir roh jahat itu dan masuk ke dalam babi. Kemudian babi itu melompat ke danau dan matilah semua babi tersebut. Keadaan ini menjadikan yang mempunyai ternak itu berlari dan mengatakan bahwa Yesus sudah melakukan sesuatu yang menyedihkan bagi mereka. Namun ada sesuatu yang luar biasa. Seorang yang sudah kerasukan itu menjadi sembuh dan mengatakan, Tuhan, aku mau mengikuti engkau kemana engkau pergi. Tapi Yesus mengatakan, pulanglah ke tempatmu dan ceritakanlah kisah ini kepada orang-orang yang keluargamu dan kepada para imam. Keadaan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat berbeda dari yang lain. Perbedaan yang pertama adalah Yesus menolak dia untuk tidak menjadi mengikutinya. Dan yang kedua adalah Yesus mengatakan untuk menceritakan, di mana banyak penyembuhan-penyembuhan yang terjadi, dan Yesus mengatakan jangan ceritakan kepada orang lain. Mengapa kedua hal ini terjadi? Yang pertama, Yesus mengatakan pulanglah dan ceritakan kepada orang-orang dan saudara-saudaramu dan kepada para petinggi daripada kerohanian. Yesus di sini bukan mau menolak dia menjadi murid, tapi dia itu diberikan kesempatan untuk mewartakan, mengikut Yesus, bukan harus duduk di belakang Yesus, namun menjadi pewarta, memberitakan di dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Saudara terkasih, ketika kita mengatakan ingin melayani Tuhan, bukanlah harus menjadi pelayan gereja, bukan harus menjadi pendeta atau penatua, tapi di pekerjaan kita, di mana Tuhan mempercayakan pekerjaan itu bagi kita, di sanalah kita memberitakan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan kita. Ketika kita menceritakan bahwa kebaikan Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan kita, sebenarnya kita sudah melayani Tuhan melalui pekerjaan yang kita terima. Yang kedua, mengapa Yesus mengatakan menceritakan? Karena memang orang di sekitar sudah melihat sebuah keadaan yang begitu menegangkan. Coba kita bayangkan setiap orang lewat dari sana, bagaimana ganasnya yang kesurupan itu untuk menakuti orang di sekitar. Dan bisa saja
orang-orang di sekitar dan orang tuanya atau keluarganya sudah melakukan berbagai hal dan tidak sembuh, dan menjadikan sebuah beban bagi kehidupan mereka. Namun ketika Yesus mengatakan bahwa mau diceritakan adalah bahwa Tuhan Yesus lebih dahsyat daripada yang ada di dalam kesurupan tersebut. Yesus lebih luar biasa daripada legion itu, yaitu ribuan para setan yang memasuki kepada orang yang kesurupan tersebut. Itu artinya orang-orang di sekitar harus mengetahui melalui cerita pemuda itu bahwa Tuhan sudah melakukan perkara yang besar, perkara yang dahsyat, yang melampaui daripada kekuatan banyak orang. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan kepada kita untuk tetap mengikut Yesus melalui pemberitaan, melalui pewartaan yang kita nyatakan. Kita akan menjadi pemberita tentang keselamatan itu, tentang apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita melalui kehidupan nyata kita sehari-hari, melalui berbagai aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, kita mau diajak melalui firman Tuhan ini untuk menyatakan bahwa Yesus jauh lebih dahsyat daripada segala yang ada. Yesus jauh lebih luar biasa daripada segala keadaan yang terjadi. Tekanan yang terjadi, pergumulan yang datang akan dikalahkan melalui kuasa Yesus, dan kita menjadi pemenang dan hidup di dalam kemenangan itu. Firman yang begitu luar biasa mengatakan kepada kita bahwa kita harus menjadi pewarta, kita harus menjadi meyakini kuasa dan kebenaran Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup di dalam kemenangan. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun dan menjadi pendorong kehidupan kita untuk semakin dekat dan akrab dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak kami untuk menyadari atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, atas pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan lebih luar biasa daripada kehidupan kami itu sendiri. Dan kami harus menjadi bersaksi melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Jadikan kami pelaku firman, sehingga Engkau semakin dibesarkan dan dimuliakan melalui kehidupan dan pewartaan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.